Lisa, bagian 2, karya S.R. Kusuma, yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Seperti biasa, Lisa bangun pagi sekali untuk menyiapkan sarapan pagi untuk kedua adiknya. Ia melakukannya hampir setiap hari, meski terkadang rasa lelah dan mata yang masih mengantuk. Tapi Lisa memaksakan diri untuk bangun dan memasak sesuatu yang bisa dimakan untuk Nadia dan Naya. "Nadia, Naya, ayo cepat turun, sarapan sudah siap," teriak Lisa dari dapur. Karena rumah mereka mungil, sehingga meskipun Lisa berteriak dari arah dapur, akan tetapi suaranya akan terdengar hingga ke kamar mereka berdua yang berada di lantai atas. Lisa duduk di meja makan dengan mata sembab karena mengantuk. Tadi malam ia pulang terlambat karena harus menyiapkan beberapa busana yang akan diikutkan dalam peragaan busana lusa. "Naya, mana kakakmu? Kenapa belum turun?" tanya Lisa setelah melihat hanya Naya seorang diri yang turun. "Karena dia tidak ada di kamarnya," jawab Naya sembari duduk. "Apa? Di mana dia?" tanya Lisa terkejut mendengar Nadia sudah tidak ada di kamarnya. Seketika rasa kantuknya hilang. Naya hanya mengangkat bahu tidak tahu. "Naya, bagaimana kamu sampai tidak tahu kakakmu sudah tidak ada di kamarnya? Apakah tadi malam dia keluar?" tanya Lisa lagi cemas. "Karena dia bukan anak kecil lagi, Kak. Apakah aku harus mengawasinya 24 jam?" sahut Naya acuh tak acuh. "Sudahlah, kakak tidak perlu mengkhawatirkan karena dia. Ia akan baik-baik saja," kata Naya lagi dengan nada ketus melihat kakaknya yang selalu mencemaskan Nadia. Lisa menghela nafas panjang. "Sayang, bagaimanapun juga kalian adalah tanggung jawab kakak sepenuhnya. Kakak akan merasa sangat bersalah kalau ada sesuatu yang menimpa kalian," ujar Lisa. "Tapi karena dia bukan anak kecil lagi, karena dia sudah bisa menjaga diri sendiri. Aku hanya ingin kakak jangan terlalu mengkhawatirkan karena dia, oke?" ujar Naya dengan nada sengit. "Selama ini apakah karena dia menghargai Kalisa sebagai seorang kakak? Tidak kan? Karena dia hanya menyusahkan Kalisa saja." Lisa diam. Ia hanya bisa menghembuskan nafas panjang melihat kebencian di mata Naya terhadap Nadia. Setiap kali ia membicarakan sesuatu yang menyangkut Nadia, Naya selalu bereaksi keras terhadapnya, memperlihatkan rasa tidak sukanya terhadap sikap Lisa yang lemah dan selalu mengalah kepada Nadia. Naya merasa kakaknya terlalu berlebihan menyikapi apapun yang berhubungan dengan Nadia. Lisa bukannya tidak menyadari hal itu. Ia justru sering terlibat pertengkaran kecil dengan adik bungsunya itu dikarenakan sikap lunaknya kepada Nadia. Sejak kedua orang tua mereka meninggal dunia, Nadia mulai berubah. Ia semakin tidak terkendali baik tingkah laku maupun sikapnya terhadap Lisa dan juga Naya. Entah sudah berapa kali Nadia menyakiti hati Lisa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Beberapa bulan yang lalu Nadia membuat ulah dan terancam akan dikeluarkan dari tempatnya kuliah. Sebagai kakak, Lisa sudah berusaha untuk menasihati Nadia. Akan tetapi Nadia tidak pernah mendengarkannya, dan meskipun Nadia sempat menunjukkan itikat baiknya untuk mau berubah waktu itu, tetapi tak lama kemudian Nadia kembali berulah, dan kali ini ia benar-benar dikeluarkan. Lisa sempat mengalami syok dan jatuh sakit mendengar Nadia dikeluarkan dari universitas, tempat di mana Nadia belajar dari biaya hasil keringat dan jerih payah Lisa selama ini. Bukan besar biaya yang sudah ia keluarkan yang Lisa sesalkan.
tetapi mengingat masa depan Nadia nanti. Ayah selalu berpesan agar sebisa mungkin ketiga putrinya dapat bersekolah setinggi mungkin. Dan Lisa benar-benar merasa gagal dalam hal ini. Ia tidak dapat mendidik dan menjaga Nadia dan membiarkan Nadia tenggelam dalam keputusasaan. Sebagai seorang kakak, Lisa bukannya tidak pernah berusaha untuk membangkitkan kembali semangat belajar Nadia. Apalagi Nadia termasuk gadis yang cerdas. Lisa bahkan menyanggupi saat Nadia menantangnya untuk membiayainya kuliah di sebuah universitas ternama. Tetapi apalah daya Lisa, pengaruh buruk teman-teman Nadia tak mampu ia lawan. Dan akhirnya Lisa menyerah. Ia hanya bisa membiarkan Nadia tanpa bisa berbuat banyak, karena Nadia benar-benar tidak mau mendengarkan kata-katanya lagi. Dan Nadia selalu melampiaskan rasa marah, kesal, dan kecewanya kepada Lisa. Sering tanpa diketahui sebabnya, Nadia marah-marah dan mencaci maki kakaknya. Terlebih lagi saat keinginannya tidak bisa Lisa penuhi. Nadia tak segan-segan akan menyakiti atau bahkan melukai kakaknya itu. Seperti yang terjadi tak lama ini, Nadia mengamuk saat keinginannya untuk meminta uang ditolak oleh Lisa. Nadia selalu mengklaim ayahnya telah meninggalkan sejumlah uang untuknya dan menuduh Lisa menguasai uang yang berada di sebuah bank itu. Lisa sudah menjelaskan secara detail uang yang ada di bank memang sisa dari peninggalan ayahnya. Hanya saja uang itu untuk simpanan sewaktu-waktu apabila diperlukan nanti. Ayah pernah berpesan kepada Lisa untuk mempergunakan uang itu sebaik mungkin. Dan Lisa tidak pernah sepeser pun menggunakan uang itu untuk kepentingannya sendiri. Uang itu masih utuh dan belum terpakai sesen pun. Tuduhan-tuduhan Nadia itu tidak hanya menyakiti hati Lisa, tetapi juga hati Naya yang melihat dengan mata kepala sendiri saat Nadia memaki-maki kakaknya dengan kata-kata kotor. Gadis yang selalu dianggap masih bau kencur oleh Nadia itu tak segan-segan melawan Nadia demi membela kakaknya Lisa. Karena ketika Nadia marah, ia akan melakukan hal-hal yang buruk, tidak peduli meski itu akan mengakibatkan kakak atau adiknya terluka. Itu mengapa Naya selalu kesal setiap kali melihat Lisa selalu mencemaskan Nadia. Naya merasa sikap mengalah Lisa selalu disalahgunakan oleh Nadia, dan ia akan merasa kesal dan marah setiap kali Nadia membuat kakaknya Lisa kecewa. Rumah ini lebih tenang tanpa Kak Nadia, ucap Naya dengan ekspresi dingin. Naya, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Bagaimanapun juga Nadia adalah kakakmu. Ia bagian dari kita. Naya hanya diam. Selera makannya mendadak hilang. Ia hanya membolak-balikkan makanannya saja. Aku hanya tidak ingin Nadia terus-menerus meronok kakak, menyakiti, dan buat kakak sedih. Dan sekarang kamu hanya menyebut kakakmu dengan Nadia saja. Di mana rasa hormatmu kepada orang yang lebih tua darimu? Ia kakakmu, suka atau tidak, kamu harus tetap menghormatinya. Naya hanya bisa memandang wajah kakaknya dengan kesal. Kakak seperti apa dia? Dia selalu membuat sakit hati dan kecewa, sahut Naya. Seorang kakak seharusnya bisa memberi contoh yang baik untuk adiknya, bukan sebaliknya, katanya lagi. Lisa menghela nafas panjang. Ya sudahlah, cepat kamu habiskan makananmu sebelum Lara datang menjemputmu. Percuma saja ia berdebat dengan Naya. Adik bungsunya itu akan tetap pada pendirian dan penilaiannya terhadap Nadia. Selama ini Nadia sering membuat Naya kesal dan kecewa.
Bahkan sebagai seorang kakak, Nadia hampir tidak pernah menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Naya. Justru sebaliknya, Nadia sering memperlihatkan sikap tidak bersahabat dengan adik bungsunya itu. Nadia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, sehingga mengabaikan orang-orang terdekatnya. Nadia merasa lebih nyaman berada di luar bersama teman-temannya dibanding dengan kakak dan adiknya sendiri. Dan itu sangat menyakiti hati Lisa. Semakin Lisa berusaha merengkuh Nadia, Nadia justru semakin menjauh dan tidak tersentuh.